Mohon izin, Ibu ini yang namanya Geografi Viv pemateri kedua nje? Ya, betul, Mbak. Oh nje, saya mohon izin saya jadikan co-host. Ya, terima kasih.
Halo teman-teman semua. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Halo. Halo Kak, selamat pagi. Baik Kak. Alhamdulillah. Ini dari mana aja nih asalnya paling jauh? Halo Mungkin Kak. bisa dipanggil nama satu-satu Kak. Oh iya. Kak Anur, Kak Ahmad Hussein An-Najah, dari mana asalnya? Kak Hussein. Halo Kak Hussein. Jaringan mungkin Kak, coba panggil yang lain aja. Kak Mafira Utami. Kak Mafira, halo Kak Mafira. Dari mana ini asalnya Kak Mafira? Ya, dari Madura. Masya Allah, jauh banget ya. Ya, Kak. Ini paling jauh dari mana ini? Surabaya hadir. Masya Allah. Medan hadir, Medan. Siapa lagi yang dari Medan? Oh, salam kenal Kak. Medan di mananya? Medan Helvetia. Oh, Surabaya hadir. Masya Allah. Jauh-jauh ya. Jadi pembahasan Zoom-nya bahas apa ya? Kartini, Kak. Terus acaranya? Nanti kita mulai Oh, sebentar oke, lagi ya, oke. Kak. Sebelumnya kita ice breaking dulu yuk, biar nggak Ice breaking ngantuk. gimana? Kalau saya bilang tepuk tunggal, nanti tunggal, Oke. ganda, gitu ya, Kak. Oke, tepuk. Yang lain juga ikut. Kakak-kakak semua ini. Ayo yang semangat ya. Nggak ada yang ikut. Nggak ada lagi yang dari Medan ya? Acaranya belum mulai kan? Aku sharing sedikit, boleh nggak? oh boleh Kak. Jadi gini, aku ingin tanya kalian. Kalian di sini kan anak muda semua, apalagi ini kan acaranya tentang Kartini ya. Tentunya tujuannya kan untuk menginspirasi orang lain ya. Jadi saya, bentar ya. Jadi saya di sini, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya itu dari Medan, saya seorang content creator. Bisa dibilang saya masih tahapan pembelajaran lah, masih belajar juga. Cuman saya bisa dibilang udah ngerti lah caranya, udah ngerti caranya, cuman lagi mau mempraktekkan aja. Jadi sambil saya mempraktekkan, saya mau ngajak kalian. Sebelumnya saya mau nanya dulu, kalian pernah dengar tentang Trebelio nggak? Kalian di sini ada yang jadi content creator nggak? Boleh sharing? Nggak ngerti tentang content creator? Ngerti-ngerti. Tulis di chat aja kalau apa nggak mau secara langsung ngomong, tulis di chat aja. Ada yang ngerti tentang content creator nggak? Ada nggak ya? Soalnya kalau nggak ada yang mau apa Enggak ngerti. Enggak nggak ngerti. ngerti. Content creator itu maksudnya kalian kan tahu ya kalau kalian lihat TikTok, lihat YouTube,
lihat Instagram, itu kalau kalian scrolling, itu kan berita, ya kan? Berita atau postingan-postingan orang tentang cerita, itu namanya konten. Jadi yang kita lihat itu konten, tentunya ada yang menciptakan konten kan? Tentunya ada yang menghasilkan konten. Itulah namanya konten kreator. Zaman sekarang ini kan kita nggak pernah lepas ya. Kalau kita bangun tidur pun langsung dilihatnya apa? HP kan? Bener nggak? Bener ya? Langsung kita lihat HP, Instagram, ataupun scrolling di TikTok, liatin konten. Bener nggak? Ini Kak Fitri, background-nya kayak barang-barang produk apa memang jualan ya? Enggak, itu dari tugas sih sebenarnya jadiin background. Jadi tugas. Iya, tugas image. Oh, kalian di sini pada mahasiswa semua atau gimana? Rata-rata masih mahasiswa ya, belum ada yang bekerja. Iya Kak, masih mahasiswa. Oh, mahasiswa, bagus lah. Karena kalau masih muda, masih mahasiswa, jauh lebih gampang kalau mau jadi content creator. Ya, bisa dibilang kalian masih punya lebih banyak kesempatan lah. Saya pun usianya udah 30. Kalau bisa dibilang harusnya saya mulainya itu pas saat saya masih di bangku kuliah. Masih ada kesempatan untuk bangun komunitas. Sekarang kan zamannya zaman komunitas ya. Kita kalau bekerja sendirian itu kan, kalau bekerja sendirian kita bisa, tapi akan jauh lebih efektif kalau kita bersama-sama. Ya, ini Muhammad Farouk yang bicara kayaknya. Maaf Kak, ini acaranya mau dimulai Kak. Oh, udah mau mulai ya? Oke lah. Oke. Ya ini teman-teman mau masuk jadi. Ya. Kak, mic-nya. Mic-nya Kak, mic-nya. Mic. Selamat pagi kawan-kawan semua peserta talkshow yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar nih? Kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sangat baik saya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan Ramadan, yang artinya kita sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan para umat Muslim. Mungkin di sini udah ada yang merayakan pada tanggal 21 April 2023. Tapi mungkin sebagian lagi ada yang merayakannya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebelumnya izinkan saya membuka acara pada pagi hari ini dengan sebuah pantun. Ke samudera naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Jika saya memberi salam, jangan lupa teman-teman untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita semua dapat bermuajah, berkumpul di acara talkshow online pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini tepatnya pada tanggal 21 April kita bersama-sama memperingati Hari Kartini, yaitu hari di mana kemerdekaan bagi kaum wanita untuk menuju kehidupan yang lebih baik.
Berkat perjuangan beliau, kita sebagai kaum wanita sekarang dapat berdiri di sini dengan kesetaraan hak seperti hak kaum pria, yaitu berhak mendapatkan pendidikan yang sama, hak suara yang sama, dan bahkan hak keadilan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kedua kalinya, sholawat berpingiskan salam, berdaunkan sayang, tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Yang terhormat pada founder komunitas Life Inspiration, Kak Muhammad Fahru Rizal. Yang terhormat pada segenap panitia, teman-teman panitia, dan peserta talkshow hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum memasuki susunan acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib yang pertama yakni peserta wajib memberi nama dengan format nama underscore asal. Contoh, Sally underscore Tegal. Tata tertib yang kedua yakni peserta wajib mengaktifkan kamera dan mematikan audio selama acara berlangsung. Tata tertib yang ketiga yakni pada sesi tanya jawab, peserta diperbolehkan untuk menanyakan langsung dengan fitur raise hand atau bisa juga menulis di kolom chat. Dan tata tertib yang terakhir yakni link akan dibagikan di akhir acara. Acara talkshow nasional pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang mencetak Kartini masa kini yang menginspirasi bersama dua pemateri kita yang sangat inspiratif, yaitu Kak Asa Anto dan Ibu Dr. Aida Kurniawati, SPD MSI. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Ibu Kita Kartini. Yang ketiga yakni sambutan founder komunitas Life Inspiration. Yang keempat pemaparan materi. Yang kelima sesi tanya jawab. Yang terakhir penutup. Baik, untuk mengawali acara, marilah kita bacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Ibu Kita Kartini. Dimohon untuk para peserta agar mematikan audio biar acara berjalan secara kondusif. Kepada kakak operator, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, acara yang selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh founder komunitas Life Inspiration yang akan disampaikan oleh Fahru Rizal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek suaranya masuk ya. Masuk, Kak. Masuk, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat berkumpul pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia intinya. Yang saya hormati Kak Asa Anto selaku pemateri pada hari ini dan Ibu Dr. Aida Kurniawati selaku pemateri juga pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama, terutama belajar bersama dengan anak-anak muda. Terima kasih. Alhamdulillah di sini acaranya tentang peringatan Hari Kartini. Jadi Hari Kartini merupakan salah satu pahlawan di Indonesia yang memang seharusnya kita itu memperingatinya. Memperingati tentang sejarah beliau, terus jasa-jasa beliau. Nah, ini anak muda harus tahu tentang beliau. Apa sih tauladan buat anak muda yang bisa kita tiru untuk zaman sekarang yang katanya era milenial ya. Nah, kita harus perlu tahu jasa-jasa beliau yang bisa kita aplikasi zaman sekarang. Kayak gitu. Nanti teman-teman semua saya mohon untuk menyimak dari awal sampai akhir karena acara seperti ini mungkin jarang kita temuin kayak gitu. Karena acaranya mungkin mepet dengan peringatan hari raya ya. Jadi kita meskipun mepet-mepet, nah kita juga semangat untuk memperingatinya, semangat untuk belajar mengenang pahlawan kita yang dulunya banyak berkorban, terutama untuk perempuan kayak gitu. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, kekurangan, atau mungkin kekurangan dalam segi waktu atau gimana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semangat semua untuk teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Muhammad Fahru Rizal selaku founder komunitas Life Inspiration yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yakni acara inti, yaitu acara pemaparan materi yang akan dipandu oleh dua moderator cantik kita, yakni Kak Suri Maulida dan Kak Hurin. Mungkin pada sesi pertama akan dipandu oleh Kak Suri. Halo Kak Suri Maulida. Halo Kak. Halo Kak Sally, kedengaran nggak ini suara Suri? Kedengeran, alhamdulillah. Berhubung Kak Suri sudah masuk, langsung saja untuk acara selanjutnya langsung dipandu oleh Kak Suri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Sally selaku MC yang luar biasa cantik ya pada hari ini memperingati Ibu Kartini. Masya Allah luar biasa. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh teman-teman peserta, ya teman-teman peserta kegiatan Talkshow Kartini Nasional pada pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik ini, mencetak Kartini masa kini yang menginspirasi, pastinya dengan dua orang pembicara kita yang sangat inspiratif. Nah teman-teman semuanya, di sesi pertama kita akan ada pemateri pertama yaitu Kak Asa Anto, tapi sebelum kita langsung mendengarkan ilmu dari beliau, alangkah baiknya kita
kenalan dulu ya dengan beliau dengan melihat CV dari beliau sendiri. Mungkin untuk operator bisa ditampilin video CV dari Kak Asa Anto. Silakan. Ini kedua pemateri kita udah hadir nih teman-teman di sini. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Kak. Siap. Oke, udah Kak. Halo, nama saya Anur Wahyu Hasanah, ESOS, CCC, CPST, CSSALC, CSTMI, Sinio MG, CGC, CEO, CPR, Simarkom, CPI. Saya juga memiliki nama pena yaitu Asa Anto. Saya lahir di Jombang pada tanggal 26 September 1998. Saya pernah menempuh pendidikan formal di berbagai lembaga pendidikan formal seperti Sekolah Dasar Negeri Plumbon Gambang II, saya lulus tahun 2009, Madrasah Sanawiyah Haji Agus Salim Kudo, saya lulus tahun 2012, Madrasah Aliyah Al-Urwatul Wusko Jombang, saya lulus tahun 2015. Saat itu, saya berhasil meraih penghargaan sebagai siswi dengan nilai tertinggi ujian nasional Semadrasah Aliyah Al-Urwatul Wusko Jombang. Setelah itu, saya melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya lulus pada tanggal 23 Februari 2019. Meskipun kuliah sambil kerja, alhamdulillah saya berhasil wisuda tepat di semester 7. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Narotama Surabaya mulai tahun 2022 hingga sekarang. Saya tidak hanya belajar di lembaga pendidikan formal saja, teman-teman. Saya juga pernah mengikuti pendidikan non-formal seperti Certified Content Creator, Certified Presenter, Certified School Speaker of Our Learning Center, Certified School of Trainer and Motivator Indonesia, Certified Neo-Magnetisme, Certified Games Coach, Certified Event Organizer, Certified Public Relation, Certified Marketing Communication, Certified Penulis Indonesia. Selain kuliah dan bekerja, saya juga pernah mengikuti kegiatan organisasi, baik di dalam maupun luar kampus, misalnya menjadi anggota Hima Prodi Manajemen Dakwah pada tahun 2016, Panitia Event Ramadan Ceria Hero Production bersama Geraha Pena Jawa Pos, Panitia Event Public Speaking dan Presenter Hero Production, dan Panitia Seminar Online Komunitas Sang Juara Jombang pada tahun 2020. Selain kuliah, saya juga bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Surabaya seperti menjadi admin JV Hero Production pada tahun 2016 sampai 2017. Selanjutnya jabatan saya naik menjadi Marketing Eksekutif Hero Production pada tahun 2017 sampai 2018. Setelah itu saya menjadi asisten pribadi Direktur JV Hero Production tahun 2018 sampai 2019. Karena saya adalah tipe orang yang suka dengan tantangan, saya memutuskan untuk berangkat kerja di Hong Kong pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Selain itu, saya pernah menjadi narasumber seminar nasional online Batch 17 yang diselenggarakan oleh komunitas Sang Juara dan Indonesia.id dengan tema Rahasia Lulus Kuliah 7 Semester pada tahun 2019. Menjadi pemateri webinar pengembangan kompetensi perilaku organisasi yang diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2021. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengawali menulis buku yang berjudul Sang Juara. Saya tulis bersama dengan rekan-rekan komunitas Sang Juara. Pada Maret 2022, saya telah menerbitkan buku yang berjudul Perempuan Pejuang yang saya tulis sendiri. Adapun beberapa skill yang saya rasa saya menguasai bidang tersebut, diantaranya adalah editor video, editor foto, content creator, penulis, public speaking, marketing communication. Demikian perkenalan diri saya. Jangan lupa untuk selalu keep in touch dengan saya melalui akun Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube saya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya CV dari pemateri pertama kita. Namanya tadi panjang banget ya teman-teman, tapi kita panggilnya itu nama pena beliau aja, Kak Asa Anto ya, biar panggilan lebih akrab gitu.
Oke, apakah pemateri kita udah berada di sini? Halo Kak Asa Anto. Halo Kak Suri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian senantiasa sehat selalu, bahagia dan sejahtera. Terima kasih banyak atas kehadirannya kalian semua. Yang saya hormati kepada yang terhormat founder komunitas Live Inspiration Kak Fahru. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Aida Kurniawati. Yang saya hormati juga MC moderator kita Kak Suri Maulida, terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman di sini sudah hadir, sudah meluangkan waktu. Ini suara saya terdengar ya? Dengar jelas Kak. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih sudah merelakan yang harusnya aktivitas tapi menyempatkan waktu di sini, yang harusnya kalian bisa produktif, bisa buat konten atau bisa bekerja dan sebagainya, tapi meluangkan waktu di sini untuk thalabul ilmi. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu, bahagia dan sejahtera dimanapun kita berada, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin untuk share PPT. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Baik. Pokoknya Kak Asa untuk pemaparan untuk Kakak 20 menit ya. Nanti selebihnya kita akan sesi tanya jawab. Oke. Oh ya Kak, sorry kemarin kayaknya saya lupa informasikan. Saya akan kasih 2 giveaway buat teman-teman di sini berupa uang tunai 50.000 per satu orang. Nanti saya akan punya 2 pertanyaan untuk kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya, 2 orang. Pertanyaannya silakan scroll atau masuk ke Instagram saya karena nanti pertanyaannya saya ambil dari salah satu postingan Instagram saya. Instagram saya asa_anto. asa_anto. Terima kasih. Baik, kali ini Talkshow Nasional Kartini dengan tema Mencetak Kartini Masa Kini yang Menginspirasi. Sebelumnya tadi sudah saya perkenalkan nama saya Anur Wahyu Hasanah dan nama pena saya Asa Anto. Ini adalah buku solo pertama saya yang berjudul Perempuan Pejuang yang beberapa pekan lalu sudah bedah buku bersama komunitas Sang Juara. Kebetulan juga dipandu oleh Kak Suri. Kemudian kita mengenal, karena ini adalah saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan se-Indonesia, perempuan-perempuan pejuang, perempuan-perempuan tangguh. Kalian semuanya hebat, kalian semua luar biasa. Ini adalah Raden Ajeng Kartini, Beliau lahir di Jepara 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini ini berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Raden Mas Sosroningrat dan ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah. Pada tahun 1885, beliau menempuh pendidikan di ILS. Sekolah tersebut setara dengan SD. Atau sekolah ini berada di Belanda dan menggunakan bahasa setara Belanda. Luar biasa sekali ya, Raden Ajeng Kartini ini masih kecil, itu SD, itu sudah sekolahnya di luar negeri. Kita yang besar ini apa kabar? Semoga yang masih sekolah bisa S1 2 Rocky, yang S1 di Indonesia, semoga nanti S2-nya bisa di luar negeri. Semangat karena Indonesia banyak sekali menggalangkan dana beasiswa di luar negeri. Kalian harus aktif untuk cari informasi-informasi. Perempuan harus berdaya, perempuan harus terdidik. Namun sayang sekali Raden Ajeng Kartini ini hanya sampai lulus di setara SD tadi di ILS karena beliau tidak diizinkan oleh ayahnya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena ayahnya ini menghendaki beliau menjadi seorang putri bangsawan Tulen dengan mematuhi adat istiadat yang ada karena dulu itu kan kejawen itu sangat kental gitu ya, sehingga Raden Ajeng Kartini ini menghabiskan waktu di rumah saja. Namun Raden Ajeng Kartini meskipun tidak diizinkan untuk
belajar sekolah oleh ayahnya, tapi beliau ini sangat cerdas sekali. Beliau membaca, mengumpulkan buku-buku, kemudian membaca-baca buku, kemudian juga menulis surat ke teman-temannya yang ada di Belanda tentang isi hatinya untuk memajukan perempuan-perempuan Indonesia. Kita harus bangga dengan Raden Ajeng Kartini. Tanpa beliau kita tidak akan mungkin bisa seperti ini. Nah, ternyata ada 6 fakta menarik dari Raden Ajeng Kartini ini. Yaitu pertama, ada museum peninggalan Raden Ajeng Kartini ini didirikan pada tanggal 30 Maret 1975, berada di Jepara, Jawa Tengah. Siapa di sini yang rumahnya ada di Jepara? Bisa resign? Nggak ada. Baik. Kemudian yang kedua, nama Raden Ajeng Kartini ini diabadikan sebagai nama jalan di Belanda. Kalau di Indonesia ada nggak ya nama jalan yang namanya Kartini? Mungkin kalau ada yang tahu bisa bisa resign. Di kota mana? Nama jalan yang namanya Kartini? Mungkin Kak Suri tahu? Oke. Ketiga, Raden Ajeng Kartini ini ternyata seorang pebisnis. Nah, kita mencontoh dari Raden Ajeng Kartini ini bahwasanya perempuan itu multiperan. Tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga saja, tetapi dia bisa masuk ke ranah publik, bisa untuk menyalurkan bakat-bakatnya. Apa yang dimiliki bakatnya itu bisa disalurkan. Misalnya bisa bekerja di luar rumah, bisa menjadi dosen, bisa menjadi presenter, bisa menjadi seorang CEO. Banyak sekali di Indonesia itu yang perempuan-perempuan tangguh menjadi CEO. Tetapi mereka perjalanannya untuk mencapai CEO itu tidak mudah atau tidak mulus. Kemudian R.A. Kartini ini mahir bahasa Belanda. Tentunya kan waktu SD sudah berada di sana. Sebenarnya bahasa itu mudah ketika kita tinggal di negara tersebut. Kita mudah sekali untuk mempelajari. Karena apa? Sehari-hari kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar dengan menggunakan bahasa negara tersebut. Berbeda kalau kita belajar bahasa A, tapi kita tinggalnya di Indonesia, itu akan lebih memakan waktu. Kemudian Kartini itu juga mendirikan, Raden Ajeng Kartini ini juga mendirikan sekolah. Kemudian Kartini mengenalkan ukiran Jepara ke Eropa. Luar biasa sekali kan, perempuan tapi dia mengenalkan produk-produk Indonesia. Nah, inilah pesan kepada anak-anak muda, cintailah produk-produk Indonesia. Jadi, alangkah baiknya tidak tergiur dengan produk-produk yang ada di luar negeri, tapi kalau bisa kita mengenalkan produk-produk kita ke luar negeri. Karena saya sekarang berada di Hong Kong, bekerja di Hong Kong, saya selalu kalau libur itu memakai batik. Saya suka banget dengan batik karena saya ingin mengenalkan, ini loh Indonesia itu kaya akan budaya. Kita punya nih karya seni batik gitu. Kan siapa tahu nanti orang-orang sini itu bisa tertarik. Oh iya, ternyata Indonesia ini yang orang-orang sini melihat dengan sebelah mata itu bisa memiliki value yang lebih gitu. Nah, temanya adalah mencetak Kartini masa kini yang menginspirasi. Gimana sih kita langkah awal untuk mencetak Kartini masa kini yang bisa menginspirasi para perempuan-perempuan lainnya? Yang pertama, terdidik sebelum mendidik. Jadi seorang perempuan, sebelum kalian menjadi ibu, kalian harus terdidik terlebih dahulu. Kalian harus memiliki banyak ilmu. Karena kita menikah, itu tidak hanya bermodal paras yang cantik, tidak bermodal body yang bagus, tapi kita juga harus memiliki ilmu. Perempuan harus memiliki value. Kemudian perbanyak relasi dan pengalaman. Semakin kalian memiliki relasi yang banyak, kalian akan tahu, oh
persepsi tentang perempuan dengan mereka-mereka itu seperti apa sih? Baik itu relasi laki-laki atau perempuan. Oh ya, ini kira-kira apa ya yang bisa bisa diambil? Kira-kira perempuan harus bisa seperti apa nih untuk mencetak generasi yang lebih baik lagi? Pasti dari relasi-relasi itu akan memiliki banyak pendapat dan kita sering-sering untuk sharing kepada mereka yang jauh ilmunya di atas kita, 5 langkah lebih atasnya kita, untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari mereka. Ketika kita sudah memiliki ilmu, ketika kita berjalan, kemudian kita menemui batu kerikil ujian, kita akan, oh ya, dari sini saya sudah pernah belajar nih, sudah pernah sharing dengan orang ini. Oh, berarti ini kalau saya menemui ujian yang seperti ini, saya akan menjawabnya seperti ini. Nah, dari situlah terbentuk pengalaman. Pengalaman itu sangat-sangat luar biasa sekali, sangat-sangat memiliki nilai dalam kehidupan kita. Kemudian, jadilah perempuan independen. Jangan pernah menggantungkan diri kepada siapapun. Baik itu kepada ayah, baik itu kepada ibu, baik itu kepada anak, baik itu kepada pasangan, teman, dan lain sebagainya. Karena mereka akan meninggalkan kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan mereka akan meninggalkan kita. Ketika kita tidak menjadi perempuan independen, ketika kita tidak menjadi perempuan mandiri, ketika kita ditinggalkan oleh mereka-mereka, maka kita sendiri yang akan hancur. Karena kita tidak punya pengalaman, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki relasi, kemudian kita juga tidak pernah tahu dunia luar seperti apa. Oleh karena itu penting sekali perempuan menjadi perempuan independen. Selain itu, ketika kita menjadi perempuan independen, perempuan mandiri, perempuan yang menghasilkan uang sendiri, kita mau sedekah kemana aja, itu bisa tanpa seizin suami. Karena itu uang adalah hak milik kita, bukan hak milik suami yang diberikan kepada istri. Kita mau memberi uang kepada siapapun itu terserah kita. Itulah enaknya kalau kita punya uang sendiri. Enaknya kalau kita menjadi perempuan independen. Kemudian, perkuat ekonomi sebelum menikah. Menikah itu bukan soal tentang cinta saja, tetapi menikah itu perlu banyak persiapan. Menikah itu perlu banyak persiapan, perlu banyak ilmu, karena kita harus menyiapkan banyak ilmu. Ilmu bagaimana menyenangkan suami, ilmu bagaimana perempuan di dalam Islam, bagaimana perempuan bisa mandiri, bisa independen, bisa bekerja di luar sana, tetapi tidak melupakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan kita harus tahu nih, ketika kita menikah, itu kita harus memiliki ekonomi yang kuat. Karena apa? Mayoritas perceraian itu disebabkan oleh lemahnya ekonomi. Makanya kita mau melakukan apapun, kita rencanakan dahulu. Kita yang masih single, umur berapa nih kita mau nikah? Misal kita mau nikah di umur 28. Sekarang nggak ada tuh zaman namanya kayak perempuan, oh itu perawan tua, nggak nikah-nikah, nggak ada sekarang. Sekarang sudah terbebaskan, sudah bisa kita bisa menjadi perempuan yang independen. Kita bisa merencanakan pernikahan kita di tahun atau umur berapa. Kemudian kita juga bisa, ini kira-kira tabungan saya harus mencapai berapa digit dulu nih kita mau menikah. Karena nanti kita meskipun seorang perempuan, kita harus punya tabungan sebelum menikah. Karena kita untuk sebagai dana, jaga-jaga dana kebutuhan yang tidak terduga. Karena ketika kita sudah menikah, sudah punya anak, itu kebutuhannya banyak. Dari kita mau hamil, kita juga harus merencanakan. Kita mau hamil yang seperti apa, mau mencetak generasi apa. Karena kehamilan yang tidak direncanakan, itu dapat mempengaruhi faktor otak kita. Faktor otak anak kita nanti. Jadi kalau misalnya hamil itu direncanakan, itu kita akan memberikan nutrisi yang seperti apa nanti. Kita mau punya anak laki-laki atau perempuan,
kita visi misinya punya anak itu anak yang seperti apa sih? Kita sebagai anak tidak bisa memilih kita dilahirkan oleh siapa. Kita tidak bisa memilih orang tua yang seperti apa. Namun, kita sebagai seorang perempuan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya kita perempuan akan melahirkan seorang anak, kita bisa merencanakan anak yang seperti apa. Jika kita ingin memiliki anak yang kualitasnya tinggi, kualitasnya bagus, maka kita harus persiapkan segala sesuatu mulai dini. Kemudian menikah dengan orang yang tepat. Sekali lagi, menikah itu bukan karena tentang cinta. Mungkin kalau tentang cinta, kita bisa bisa tumbuh di dalam pernikahan itu. Jangan sampai karena kita menikah karena cinta, tapi kita tidak menikah dengan orang yang tepat. Menikah dengan orang tepat itu bagaimana sih? Kenali dulu diri kita ini seperti apa. Setelah kalian mengenali dirinya sendiri seperti apa, maka kalian pasti akan tahu, oh saya ini orangnya keras kepala, egois, dan suka marah-marah, ingin dimengerti, dan sebagainya. Berarti saya butuh pasangan yang bisa mengerti saya, bisa memahami saya, bisa membimbing saya, kemudian bisa diajak komunikasi. Karena 80% pernikahan itu adalah komunikasi. Apabila komunikasinya tidak baik, itu juga bisa berujung ke perceraian. Nah, kenapa di sini tadi penting kita sebelum menikah itu harus punya ilmu dulu. Karena ilmu dan ekonomi itu menyatu. Karena di sini ada satu problematika terhadap anak kecil yang dinamakan itu stunting. Stunting itu merupakan kondisi di mana anak gagal tumbuh, baik tubuhnya maupun otaknya karena kurang gizi dalam waktu kurun yang lama. Ini beda antara gizi buruk dengan stunting, ini beda. Kalau gizi buruk itu dalam jangka yang pendek, tapi kalau stunting ini jangkanya panjang gitu loh. Gizi buruknya itu terlalu panjang jangkanya. Nah, ciri anak yang stunting ini memiliki tubuh yang pendek dari anak-anak yang normal. Selain itu juga mengalami keterlambatan dalam berpikir. Kenapa saya tadi bicara menegaskan tentang ilmu dan ekonomi sebelum menikah? Karena dua hal ini penting sekali. Ketika kita punya ilmu, kita sebelum menikah perbanyak belajar parenting, gimana sih caranya mendidik anak, gimana agar anak ini cerdas dan sebagainya. Kita butuh ilmunya itu. Nah, kita untuk mendapatkan ilmu itu juga perlu uang. Dan kita dalam menerapkan ilmu itu, kita juga perlu uang. Seperti itu. Nah, poin-poin menjadi ibu pencetak generasi Kartini mengoptimalkan pola asuh, menyiapkan nutrisi terbaik sedini mungkin, pengembangan 80% perkembangan usia 2 tahun pertama, koordinasi ini tidak bisa yang bisa gizi piringnya satu yang mengi itu diciumkan yang memberitakan tetap anak tahapnya pada cegah baik sebaiknya kalau soal baik karena bayi untuk dengan emosinya memberikannya menikah. Baik. Ini adalah slide terakhir. Jadilah perempuan yang memiliki value, berpegang teguh pada pendirian, tidak mudah goyah atas penilaian orang lain terhadap kita. Teruslah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, pasangan, anak, keluarga, lingkungan sekitar, bahkan untuk bangsa kita Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, luar biasa pemaparan dari Kak Asa Anto ya, yang tadi telah menceritakan tentang Bunda Kartini, tentang Ibu Kartini dari kecil ya. Tadi juga di slide PPT-nya sudah jelaskan bahwa Bunda Kartini di usia kecil, beliau tuh udah diasingkan ya ke Belanda untuk sekolah ya Kak, tapi cuma terbatas di sekolah SD saja gitu. Nah, Kak Asa Anto, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari peserta ini ya, menurut kakak sendiri, hal apa saja sih yang patut untuk kita contoh dari Ibu Kartini kita? Apalagi
perempuan-perempuan sekarang ini, apalagi perempuan-perempuan milenial ini ya, yang suka rebahan karena serba yang diinginkan juga sudah ada gitu, tanpa harus mengorbankan segala sesuatu dengan secara perih, itu nggak ada gitu Kak. Gimana sih Kak hal yang bisa diteladani dari RA Kartini dan dalam menyikapi terkait kondisi perempuan saat ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Perempuan itu adalah makhluk yang luar biasa, makhluk yang bisa melakukan banyak peran. Perempuan yang ketika dia disakiti bisa memaafkan. Mereka bisa untuk melakukan berbagai peran yang bisa kita contoh dari Ibu Kartini yaitu semangatnya. Dulu itu di zamannya Ibu R.A. Kartini, kan beliau tidak boleh tuh sekolah. Beliau itu istilahnya kayak dipingit gitu loh. Jadi tidak boleh melakukan interaksi keluar. Jadi semangatnya beliau untuk perempuan, karena beliau itu kan dulunya sekolah di ILS itu di Belanda. Dia itu terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran orang Belanda. Nah, dari sana dia itu ingin nih, kalau di Indonesia itu kan perempuan zaman dulu itu kan kayak kayak di penjara, kayak dikengkang, harus nurut nih. Ketika ada istiadat seperti ini, ketika ada peraturan seperti ini, kamu harus nurut seperti ini, nggak boleh belok gitu kan. Jadi Ibu R.A. Kartini ingin bahwasanya perempuan-perempuan nanti dia itu bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, bisa mengakses buku, pendidikan, informasi dan sebagainya yang seperti saat ini kita sudah dapatkan. Itu adalah pemikiran-pemikiran dari Ibu R.A. Kartini dulu. Ibu R.A. Kartini dahulu aja yang dikengkang seperti itu, beliau bisa sangat menginspirasi perempuan, bisa melawan kejamnya kehidupan gitu loh. Gak mau nih saya kalau ditindas, kalau diintimidasi seperti ini. Saya harus bangkit nih, saya harus bisa. Perempuan-perempuan zaman selanjutnya saya nanti nggak boleh seperti ini. Perempuan harus bisa membuat perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Perempuan harus bisa membuat perubahan-perubahan di dalam lingkungannya. Kita harus patut mencontoh R.A. Kartini. R.A. Kartini, Ibu R.A. Kartini itu masih kecil, dia sudah sekolah nih di luar negeri, sudah menguasai bahasa Belanda. Kita, apakah di sini semuanya bisa bahasa Inggris? Belum tentu. Oleh karena itu, mulai sekarang belajarlah. Karena apa? Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Kalian ketika pergi ke luar negeri, itu akan menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau di Hong Kong ini, saya pergi ke pasar aja, orang itu bisa 3-4 bahasa. Orang pasar nih, orang pasar bukan orang kantoran ya, itu bisa 4 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Mandarin, bahasa Cina, kemudian bahasanya dia sendiri Kantonis, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi kita kalau ke pasar mau ngomong bahasa Indonesia, ya atau nggak apa-apa, mereka juga bisa jawab. Kita mau berbicara bahasa Inggris, mereka juga bisa gitu. Jadi kita harus mencontoh nih dari Hong Kong ini. Masyarakat itu harus diberi wawasan yang lebih luas, masyarakat itu harus lebih terdidik lagi, harus diberi ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Kita berikan cara pandang orang luar negeri itu loh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan berarti kita tidak cinta Indonesia, tapi kita mengadopsi pemikiran-pemikiran terbaru yang bisa meningkatkan value orang Indonesia agar orang-orang Indonesia, terutama orang pinggiran, tidak dilihat sebelah mata oleh warga negara lain. Seperti itu. Dan kalau di sini, di Hong Kong itu, orang itu tidak terburu-buru menikah. Jadi, menikah itu harus penuh dengan persiapan, terutama di dalam hal ekonomi. Mereka harus punya rumah dulu, mereka harus punya tabungan dulu, karena mereka akan memplanningkan harus punya anak yang seperti apa. Di sini, anak umur 4 tahun itu sudah sudah dileskan, sudah di privat list, Mbak.
les bahasa Inggris dan gurunya itu dari berbagai negara dan itu daring via Zoom. Dan kalau nggak salah itu per 1 jamnya itu kalau dirupiahkan di Indonesia itu sekitar 750.000. Bayangkan. 1 jam itu satu kali pertemuan 750 per jam. Itu biasanya anak Hongkong itu bisa 3 sampai 4 kali dalam sehari belajar bahasa Inggris. Berarti 3 sampai 4 jam per hari belajar bahasa Inggris. Bayangkan aja 750 dikalikan 4 udah berapa. Makanya itu saya selalu menekankan sebelum menikah selain kita melihat agama dari calon kita bagi yang muslim, kita juga harus ilmu dan ekonomi. Itu harus kuat. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Berarti banyak hal yang patut kita contoh, kita teladani dari Ibu Kartini ya Kak. Terlebih dari semangat juangnya itu ya Kak untuk untuk menyetarakan kesamaan kita dengan laki-laki juga gitu. Jadi beliau itu berusaha untuk perempuan juga bisa kok ada hak untuk belajar, untuk bekerja gitu ya, bukan serta-merta dipingit di rumah hanya menunggu orang yang datang untuk melamar ya Kak. Di masa beliau kayak gitu ya. Oke, Kak Asa, ini Ibu Kartini kan merupakan seorang bangsawan ya Kak dari suku Priai kayak gitu. Nah, saya juga semalam udah sempat melihat film beliau. Memang benar sih beliau setelah lulus SD beliau langsung untuk mendapatkan gelar Raden Ayu tadi harus dipingit kayak gitu. Itu memang cara adat istiadat memang kayak gitu atau gimana Kak? Atau memang dari ketentuan keluarga beliau kayak gitu? Kan tadi di slide PPT saya yang pertama sudah saya jelaskan bahwasanya Raden Ajeng Kartini itu berasal dari keluarga bangsawan dan beliau sekolah di Belanda di ILS itu setara dengan SD. Kemudian setelah SD dia itu kan ingin melanjutkan, tapi ayahandanya itu tidak menghendaki karena ayahandanya itu menghendaki dia menjadi perempuan tulen. Perempuan bangsawan tulen. Karena itu dia dipingit dan dia itu dijodohkan kalau nggak salah pada waktu itu dengan Bupati Rembang. Nah, ketika dia sudah menikah dengan Bupati Rembang, beliau mengkomunikasikan apa sih yang menjadi keinginan beliau ini terhadap perempuan-perempuan di era selanjutnya gitu kan. Sehingga beliau ingin mendirikan sekolah, kemudian sama suaminya ini didukung. Gak apa-apa kamu mendirikan sekolah, ya ibaratnya seperti itu ya. Kamu mendirikan sekolah dan saya lupa itu di tempatnya di mana, kalau nggak salah itu di Rembang, sekolah pertamanya yang didirikan oleh Ibu R.A. Kartini itu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya Kak. Berarti Ibu Kartini menikah dengan seorang Bupati Rembang dan beliau alhamdulillah sangat mensupport ya Kak kegiatan dari Ibu Kartini ya. Oke, Kak Asa, ini Ibu Kartini wafat di usia yang muda ya Kak, di usia 25 tahun. Benar nggak sih? Halo Kak Asa? Iya, gimana? Itu usia yang muda ya, kalau menurut kita. Mohon izin suaranya putus-putus. Halo, sekarang terdengar Kak? Halo? Oke. Ini ya, Kak, sudah terdengar. Ibu Kartini beliau wafat di usia 25 tahun ya. Itu pernikahan beliau belum sampai 1 tahun, itu benar nggak sih Kak? Iya, kalau menurut berdasarkan informasi yang tadi malam saya baca, itu memang beliau meninggalnya itu di usia 25 tahun. Seperti itu. Okay. Tadi sepertinya Kak Alicia Sepani dari Surabaya ingin bertanya. Iya, tadi pernah. Mungkin langsung aja kita persilakan peserta ya bertanya. Oke, boleh Kak Alis dari Surabaya untuk bertanya. Mungkin ini udah ditulis di kolom komentar. Ini Kak pertanyaannya, bagaimana cara menanggapi dan menghadapi sindiran orang lain, baik itu perempuan atau laki-laki, terkait perempuan itu selatnya ujung-ujungnya akan jadi sebagai ibu rumah tangga, meskipun dia sudah berkuliah. Itu gimana Kak? Intinya ujung-ujungnya perempuan tuh keluar, nggak perlu kuliah tinggi
lagi kayak gitu. Iya, terkadang itu masyarakat Indonesia itu lucu ya, sesama orang Indonesianya, sesama perempuannya, tetapi mereka saling menjatuhkan. Seharusnya itu kan perempuan-perempuan sesama bangsa itu kan saling mengangkat ya. Ibu R.A. Kartini aja ingin memajukan perempuan-perempuan Indonesia. Nah, kenapa perempuan-perempuan yang sekarang ini tambah justru ingin menjatuhkan seperti itu? Saya rasa itu adalah sebuah hal yang lumrah. Karena gini, makanya tadi saya sudah menyampaikan, jadilah seorang perempuan terdidik sebelum mendidik. Jadilah perempuan yang memiliki value. Karena di sini penting sekali. Kenapa orang-orang mengatakan, alah kamu itu loh perempuan, nanti ujung-ujungnya juga nikah dan ujung-ujungnya itu pasti di dapur ngurus anak dan sebagainya. Justru kita itu di dapur itu juga harus punya ilmu, kita mendidik anak itu juga harus perlu sekolah. Jadi gini, misalnya nih, ada seorang perempuan A dengan lulusan SD, dengan perempuan B yang lulusan S3. Kira-kira nih, saya ingin tanya kepada peserta, hasil didikan mana yang menjadi terbaik nantinya? Yang S3 dong Kak pasti. Nah, S3 kan, berarti kan kalau kita berumah tangga itu harus harus memiliki pendidikan. Nah, di sini juga ada Ibu Dokter Aida Kurniawati ya. Beliau ini sudah sudah S3. Juga beliau selain menjadi dosen juga tentunya menjadi ibu rumah tangga seperti itu. Dan betul ya Bu, kalau kita menjadi ibu rumah tangga itu harus terdidik terlebih dahulu ya Bu. Betul, Mbak. Begitu. Jadi tadi di quote saya yang terakhir, jangan pernah mendengarkan orang lain mau mengatakan apapun terhadap kita, biarkan saja dia. Terserah orang lain, terserah orang mau mencaci maki saya seperti apa, tidak mau mendukung saya untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, saya tidak masalah, karena saya memiliki pendirian sendiri. Saya harus menjadi perempuan yang terdidik, saya harus kuliah, meskipun saya bekerja, saya mengusahakan pendidikan itu nomor 1. Bukan karena tentang saya mau jadi apa nantinya, tapi saya ingin menjadi perempuan yang terdidik, karena cara pola pikir dan kedewasaan dalam berpikir kita itu salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan. Karena pendidikan, di lingkungan pendidikan kita akan bertemu dengan dosen nih, dosen yang A, B, C, D. Mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Kita sering-sering sharing, Bu, ini gimana ya kehidupan yang seperti ini? Bu, pendapatnya jenengan tentang perempuan di tahun 2024 ini seperti apa? Bu, misalnya kalau seperti ini itu gimana, Bu? Makanya perempuan itu harus harus cerdas dalam berpikir dan kritis dalam berpikir. Sehingga kita kalau bertemu orang, kita selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, rasa ingin tahu kita besar terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan kita ini. Seperti itu. Semoga membantu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang mayoritas ya, sehingga berikan perempuan nggak usah ada sesuatu kita di dapur juga kayak gitu ya. Tapi Kak Aisyah, kita jangan sampai terlalu dengan statement itu ya Kak Alis, karena kita juga harus bisa terlebih dahulu kita juga akan menjadi pak ibu yang anak kita. Itu satu pertanyaan terakhir di peserta. Oke, saya boleh memberikan 2 pertanyaan ya. Boleh. Oke. Di sini kalian tadi saya dari awal sudah bilang silakan kunjungi Instagram saya karena saya akan memberikan 2 giveaway per orang 50.000. Nanti silakan yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung hubungi ke Kak Suri Maulida. Ada nomornya di di grup ya. Pertanyaan pertama, siapa nama Bupati Jombang yang telah mensupport buku Perempuan Pejuang? Silakan resign. Tidak berlaku untuk panitia ya, hanya untuk peserta. Siap, khusus untuk peserta ya.
Ini langsung jawab sekarang. Bisa langsung resign, angkat tangannya. Oke, ayo teman. Ya, langsung resign ya, biar dapat giveaway nih. Ya, 50.000 untuk kalian nih. Yang pertama tadi siapa nama Bupati Jombang yang membantu? Siapa nama Bupati Jombang yang membantu Ibu kami? Di Instagram saya ada itu. Di Instagram saya ada. Ya, silakan Kak Asimah Umi. Boleh dibuka kameranya dan mikrofonnya. Mohon maaf Kak, kameranya nggak bisa. Oh, oke, siap. Silakan Kak. Munjidah. Munjidah siapa? Munjidah siapa Kak? Kak Asimah? Oke, nanti bisa hubungi. Iya, betul sekali. Oke, hubungi Kak Suri ya nanti untuk apa namanya, silakan kirim nomor rekeningnya ke Kak Suri. Terus kemudian sama-sama. Ini juga ada di Instagram saya, di postingan saya. Jadi kalian silakan buka Instagram saya di asa_anto. Semuanya kecil hurufnya. Siapa nama yang memberikan kata pengantar di buku Perempuan Pejuang? Jawabannya ada di Instagram saya. Silakan angkat tangan yang tahu. 50.000. Silakan Kak Alicia. Profesor Dr. Haji Kunawi Bashir MAG. Oke, terima kasih Kak. Selamat Anda mendapatkan giveaway 50.000. Baik Kak Asima dan Kak Alicia, silakan menghubungi Kak Suri Maulida untuk memberikan nomor rekeningnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang di sini. Sebelumnya saya tidak bisa untuk berlama-lama di sini karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga kalian senantiasa sehat selalu, bahagia dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa sama kakak. Halo, suara dengar? Suaranya putus-putus. Ini memang kurang mendukung untuk hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum ucapan selamat ya kepada 2 orang peserta yang telah mendapatkan giveaway berupa uang tunai senilai Rp50.000. Nanti langsung akan dikirimkan oleh Kak Asa Anto. Nanti setelah acara teman-teman yang mendapatkan giveaway langsung bisa kirim nomor rekeningnya ke nomor Kak Suri ya. Selamat kepada Ibu Asima dan Kak Alicia Stefani dari Surabaya. Nah, mungkin terima kasih banyak kepada pemateri pertama. Untuk selanjutnya kita belum berakhir nih teman-teman ya, karena masih ada pemateri lagi yang aktif, yaitu Ibu Dr. Kurniawati. Suaranya hilang, Mbak. Oke. Halo, apakah sekarang terdengar, Bu? Sudah. Oke, mohon maaf ya teman-teman, sinyal di sini kurang bagus. Kayak gitu. Nah, saya ulangi sedikit. Selamat pada peserta yang mendapatkan giveaway. Ada Ibu Asimah dan Kak Alicia. Nanti setelah acara usai, silakan menghubungi Kak Suri dan nomor rekening kalian ya. Oke teman-teman semuanya. Sebelum berakhir ya teman, kita masih ada 1 orang pemateri yang sangat inspiratif, yaitu ada Bunda Dr. Aida Kurniawati, SPD MSI. Ya, beliau juga akan memaparkan presentasinya, dan untuk pemotor ini langsung dipandu oleh moderator kedua kita, yaitu Kak
Hurin, apakah udah dapat boleh direspon? Halo Kak Hurin. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Kak Hurin? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sekali. Baik Kak Hurin, untuk sesi kedua mungkin langsung aja forum ini Kakak ambil alih ya. Siap, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Suri selaku moderator pertama. Dan juga luar biasa sekali ya tadi yang materi yang sudah disampaikan oleh Kak Asaanto. Ya, sangat inspiratif untuk kita wanita di tahun 2023 hingga nantinya kita akan memimpin masa depan insya Allah ya. Nah, teman-teman masih semangat ya, soalnya habis ini juga masih ada pemateri kedua yaitu Ibunda Aida ya, Ibunda Aida yang nggak kalah menariknya, nggak kalah inspiratifnya juga gitu. Sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan Ibunda Aida ya. Saya akan bacakan CV pemateri ataupun Ibunda Aida. Nama beliau itu Dr. Aida Kurniawati, SPD MSI. Nah, beliau dilahirkan di Kota Probolinggo ya, Jawa Timur, tanggal 5 September tahun 1974. Sekarang beliau sudah menikah dan mempunyai 3 orang putra ya. Tiga-tiganya berada di pesantren LKC Mojokerto, Jawa Timur. Luar biasa sekali. Nah, beliau sudah menempuh pendidikan S1, S2, bahkan S3, jurusan ilmu tanah dengan minat manajemen sumber daya lahan Universitas Brawijaya, Malang, lulusan tahun 2019. Nah, Bunda kita, Bunda Aida, sekarang bertugas sebagai dosen tetap di S1, jurusan pendidikan geografi UNESA. Dan juga dosen pasca sarjana di UNESA. Nah, tidak hanya itu, beliau juga menjadi dosen di Universitas Terbuka di Surabaya. Adapun visi misi beliau yaitu dapat reuni kembali dengan keluarga di surganya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nah, ada kata-kata bijak dari beliau seperti ini bunyinya. Manusia merupakan kumpulan waktu. Jika senja berlalu, berkuranglah umurnya. Jadi, pergunakan detik by menit waktumu untuk menyiapkan bekal kembali ke jannahnya Allah, karena reuni terindah adalah bertemu dengan berkumpul kembali di surganya Allah, dan setelah itu kita tidak akan pernah berpisah. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, jadi langsung saja kita sapa Ibunda tercinta kita. Assalamualaikum Bunda Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Aida? Alhamdulillah baik, Mbak Hurin. Masya Allah, luar biasa sekali. Semangat ya Bunda Aida. Nah, habis ini Bunda Aida mengisi atau memaparkan materi kurang lebih 20 menit ke depan. Dari sekarang insya Allah saya persilakan. Monggo Ya, Bunda. terima kasih. Mohon izin untuk share screen ya teman-teman ya. Ini soalnya pesertanya masih muda banget semua. Insya Allah nanti apa yang menjadi problem teman-teman tadi mengenai perempuan kok hanya di rumah nanti terjawab dengan presentasi saya. Sudah bisa terlihat ya teman-teman ya? Sudah, Bu. Sudah Bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Aceh nih yang sudah mengundang saya untuk kita belajar bersama, belajar bersama dari pejuang-pejuang kita, yaitu R.A. Kartini, dan saya nanti akan menampilkan Kartini yang punya pemikiran yang jauh lebih jauh daripada hanya Kartini yang ada di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan bahwa R.A. Kartini oleh Mbak Asa dengan luar biasa, bahwa beliau ini hanya dengan usia muda, namun jasanya luar biasa
Dan ini tentu insya Allah akan menjadi pahala beliau nanti di akhirat. Saya tidak usah menjelaskan lagi mengenai R.A. Kartini yang hidup di tahun 1879 sampai 1904. Kita lewati saja. Saya akan melihat ini merupakan, sebentar saya hapus. Atas perjuangan Kartini muncullah Kartini-Kartini modern ya teman-teman ya. Sehingga Kartini-Kartini modern ini bisa bebas menjadi apa saja yang sesuai dengan keinginan dan passion mereka. Ada yang menjadi dokter, kontraktor, desainer, pejabat pemerintah, dosen, pengacara, bahkan sampai merambah ke yang saya rasa itu ekstrim ya, menjadi pegulat dan sebagainya. Menurut saya itu tidak cocok ya. Bagaimanapun yang namanya kebebasan atau persamaan gender itu perlu dikaji ulang. Karena perempuan tidak sama dengan laki-laki, teman-teman. Perempuan diciptakan Allah dengan kondisi fisik yang demikian, sementara laki-laki diciptakan Allah dengan kondisi fisik yang berbeda dengan perempuan. Jadi menurut saya, emansipasi yang diharapkan Kartini sudah melampaui batas, teman-teman. Nah, kemudian saya tergelitik dengan pemikiran mengenai Kartini yang kebablasan. Jadi ada sebagian orang-orang yang menginginkan dirinya menjadi seorang Kartini, tetapi pada dasarnya ini sudah sangat kebablasan, teman-teman ya. Dia pengen dianggap perempuan dengan alasan lebih ke feminim. Namun dengan berbagai cara mereka merubah dirinya menjadi seolah-olah perempuan. Pada dasarnya mereka tidak begitu, teman-teman. Ada, menurut saya itu ada sebuah penyakit ya. Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa jenis kelamin manusia adalah hanya dua, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya ini lebih cocok ke laki-lakian, itu adalah dia sedang mengalami sebuah penyakit, teman-teman. Bukan terus dilanjutkan menjadi seperti, katakanlah artis-artis yang melakukan transgender ya teman-teman ya. Sehingga itu menyalahi kodrat. Mestinya di depan, di awal, kalau dia sudah mulai mengalami rasa misalnya, oh saya kok cenderung suka main boneka ya, saya kok lebih seneng main masak-masakan, itu mestinya segera berangkat ke berobat. Bukan terus malah dituruti dan akhirnya dengan nafsunya dia berusaha untuk merubah alat kelaminnya, fisiknya, sehingga dia terlihat seperti perempuan, seperti Kartini yang sebenarnya, padahal itu bukan Kartini. Sekarang ini sepertinya lagi tren seperti itu, dan itu perlu kita luruskan, teman-teman. Jangan sampai muncul Kartini-Kartini yang sebenarnya bukan Kartini begitu. Dia sebenarnya laki-laki, tetapi karena dalih menuruti hawa nafsunya tadi, sehingga dia merubah ciptaan Sang Pencipta, dan itu tentu dosa besar, teman-teman. Mestinya yang punya kewajiban sholat Jumat ya menjadi tidak sholat Jumat gara-gara fisiknya sudah berubah, alat kelaminnya sudah dirubah, sehingga dia merasa tidak punya kewajiban lagi untuk melakukan sholat Jumat. Yang mestinya dia sholat berjamaah di masjid, gara-gara fisiknya sudah berubah, dia tidak menganggap dirinya itu punya kewajiban sholat jamaah di masjid. Itu sangat menyalahi kodrat menurut saya. Kalau ada orang-orang yang punya perilaku yang nyeleneh seperti itu, segera berangkat ke psikolog untuk menyembuhkan penyakitnya, bukan malah dituruti, karena itu terkait sama hak manusia terhadap kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya penyetaraan gender ini adalah pemikiran yang kebablasan ya teman-teman ya. Laki-laki sama perempuan tuh memang diciptakan beda, baik fisik
maupun tugasnya, teman-teman. Tadi ditanyakan bagaimana kalau kita sekolah tinggi-tinggi tapi hanya menjadi ibu rumah tangga, nanti kita sampaikan. Bahwa laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Bolehlah kita menyetarakan sedikit mengenai gender, namun tidak semuanya harus disamakan. Ada hal-hal yang menjadi batas antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu diciptakan Allah dengan 9 perasaan, 1 pikiran. Sementara laki-laki diciptakan Allah dengan 9 pikiran, 1 perasaan. Jadi kalau perempuan menangis itu wajar. Tapi kalau laki-laki suka menangis, nah itu tidak wajar, teman-teman ya. Jadi itu dasarnya. Jadi menurut pendapat saya ya, gender ini, penyetaraan gender itu masih harus dikaji ulang. Tidak harus kita telan mentah-mentah karena itu bukan apa ya ini, lebih ke hawa nafsu ya. Pengen menyetarakan laki-laki dan perempuan. Rasanya kok kasihan kalau saya melihat perempuan-perempuan pegulat itu ya. Dia ada organ-organ tubuh yang sensitif, jangan sampai itu kena tinju. Ini ada perempuan-perempuan yang suka main tinju. Kasihan, menurut saya itu kasihan. Kasihan. Saya bukan malah bangga, tapi saya melihatnya kasihan. Silakan nanti kalian berpendapat. Nah, Kartini ini Kartini yang kita punya ini adalah Kartini versi Indonesia. Yang sesungguhnya kita sebenarnya punya Kartini versi dunia, teman-teman. Siapa dia? Dia adalah ini, Siti Khadijah. Siapa yang tidak tahu Siti Khadijah? Mari kita belajar tentang Siti Khadijah. Beliau itu punya keutamaan yang luar biasa. Seperti halnya Kartini, Siti Khadijah juga merupakan keluarga bangsawan, teman-teman. Keluarga bangsawan, kemudian Siti Khadijah ini juga dilahirkan dari keluarga yang mulia. Siti Khadijah ini adalah wanita utama bagi umatnya Rasulullah, adalah Siti Khadijah. Karena ini merupakan perempuan yang istimewa. Ketika di masa mudanya, Siti Khadijah ini dijuluki wanita sebagai At-Thahirah, yaitu wanita yang suci. Kenapa? Karena Siti Khadijah ini dari awal itu masa jahiliyah ya. Karena Siti Khadijah ini lahir 15 tahun sebelum lahirnya Rasulullah. Siti Khadijah ini adalah perempuan yang sudah punya kemuliaan. Karena dia tidak mengikuti kejahilian di masanya. Makanya Siti Khadijah ini merupakan wanita yang suci. Karena Siti Khadijah ini dari awal yang waktu itu di zaman itu perempuan suka bertabaruj, berdandan, kemudian suka membuka perutnya, kemudian suka melenggak-melenggok begitu. Bahkan Siti Khadijah tidak pernah melakukan hal itu. Bahkan teman-teman, sekedar kalian tahu, di zaman jahiliyah itu, jika perempuan-perempuan sudah ingin menikah, maka didirikan bendera di sana itu sebagai tanda bahwa perempuan ini sedang mau begitu. Sehingga itu bisa mendatangkan dari kode bendera itu perempuan-perempuan jahiliyah bisa mendatangkan 1 sampai beberapa orang laki-laki untuk bersama dia. Dan jika perempuan itu sampai hamil, maka laki-laki yang sudah bergaul dengan perempuan tadi, maka akan di wajahnya sama bayi yang dilahirkan. Dan itu dia harus mau menikahi perempuan itu. Kemudian Siti Khadijah ini juga nasabnya tinggi. Nasabnya tinggi karena dia berasal dari keluarga bangsawan juga. Selain itu, beliau adalah keturunan dari Khuwailid bin Asad ya, dari keluarga Bani Asad
dari suku Quraisy. Beliau juga kaya raya, teman-teman, bahwa Siti Khadijah ini memiliki 2/3 dari kekayaan masyarakat di Mekah. Ya, jadi memang beliau itu orang kaya, orangnya cantik dan punya kedudukan yang mulia. Dia juga cerdas dan pembisnis. Kemudian di masa mudanya ini ya, di masa mudanya, di masa mudanya dia sudah terkenal sebagai wanita yang suci, pembisnis, menjaga kesucian, tidak ikut-ikutan dengan tradisi. Dan dia merupakan istri yang paling disayangi oleh Rasulullah. Karena kenapa? Karena dia menemani Rasulullah di masa sulitnya. Dia itu perempuan yang setia. Nanti kita ya teman-teman ya. Ini kepribadian beliau nanti kita coba kaitkan dengan tadi permasalahan teman-teman tadi. Dia perempuan yang setia. Coba bayangkan ya teman-teman ya. Kekayaan Khadijah itu luar biasa, orang kaya ya. Kemudian menikah dengan Rasulullah yang tidak sebanding dengan beliau, tapi beliau ini sangat menyayangi. Ketika Rasulullah beriktikaf di Gua Hira itu, dia dengan support membantu suaminya untuk menyiapkan bekal untuk suaminya. Mungkin kalau perempuan-perempuan sekarang misalnya melihat suaminya berangkat iktikaf gitu ya, tidak pada 10 Ramadan terakhir, tentu akan protes. Ngapain sih Mbak mending bekerja begitu? Kenapa harus berdiam di masjid atau misalnya kalau Siti Khadijah mau misalnya, kenapa harus di Gua Hira? Kenapa harus menyendiri ya itu ya? Yang berikutnya beliau juga menenangkan, beliau ini tipe perempuan yang menenangkan. Ketika Nabi bertemu sama malaikat Jibril dan waktu itu kan muncul turunnya surat Iqra bismi rabbika itu ya. Itu beliau ketakutan. Namun Siti Khadijah ini begitu menenangkan. Tidak mungkin Allah itu akan membuat celaka kepadamu gitu. Kamu orang baik, kamu orang yang baik, disukai banyak orang, tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang jelek kepadamu gitu. Ya. Kemudian memberi motivasi. Beliau juga seorang motivator kepada suaminya. Siti Khadijah ini sangat mendukung ya. Ketika suaminya mengalami masa yang tidak enak atau masa sulit, beliau selalu memberi motivasi yang menguatkan suaminya. Yang berikutnya juga dia memberi solusi. Ketika Rasulullah ini dalam kondisi ketakutan dan memaknai dengan kejadian di Gua Hira itu, si Khadijah ini mengajak Rasulullah ke saudaranya untuk menyampaikan ada apa sebenarnya tentang suamiku ini. Kenapa kok ada kejadian dia harus teman-teman direkang ya. Kemudian disuruh baca Iqra sampai beberapa kali. Ternyata itu merupakan jawaban dari bukan orang pintar ya, tetapi orang yang tahu mengenai sejarah kenabian. Dia menyampaikan bahwa itu adalah Jibril yang pernah datang di masa Nabi Musa dulu. Kemudian kita lanjutkan keutamaan dari Siti Khadijah, teman-teman. Kebablasan. Yaitu beliau ini adalah satu-satunya wanita yang mendapat salam dari Allah, satu-satunya perempuan yang mendapat salam dari Allah langsung melalui Jibril. Karena kemuliaannya, karena kesetiaannya,
karena pengabdiannya kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka beliau mendapatkan salam dari Allah, dan Allah menjanjikan surga, di mana di dalamnya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi hiruk pikuk, yang ada hanyalah ketenangan dan kenyamanan. Beliau juga wanita yang paling dicintai Rasulullah dan pasti akan dijamin masuk surga. Bagaimana sosok Kartini di masa sekarang, teman-teman? Ini yang perlu kita bahas ya, teman-teman ya. Bagaimana menjadi sosok Kartini di masa sekarang yang mempunyai masa depan lah ya di era milenial sekarang. Belajar dari dua Kartini sebelumnya, bahwa setiap dari kita mestinya kita punya kesetiaan. Karena yang dibicarakan adalah perempuan, maka dari apa yang disampaikan Mbak Asa tadi, perempuan-perempuan yang mandiri. Meskipun mandiri, tetaplah menjadi perempuan yang setia kepada pasangannya, setia kepada keluarganya. Jangan sok sudah menjadi pembisnis, jangan sok sudah menjadi orang terkenal, terus kita lupa kepada keluarga kita, lupa kepada pasangan kita. Kemudian tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Jangan mentang-mentang sudah menjadi pembisnis, jangan sudah menjadi artis, jangan sudah menjadi orang hebat, orang di pemerintahan, tapi ternyata dia menjadi orang yang sombong. Kemudian tetaplah beriman. Apapun yang terjadi dengan kita, teman-teman, nomor satu itu kita harus tetap itu beriman. Kita harus ingat bahwa diciptakan kita adalah untuk beriman kepada Sang Pencipta. Kemudian menjadikan akhirat sebagai tujuan kita, teman-teman. Seberat apapun kondisi kita di permukaan bumi ini, apapun yang menimpa kita, jika kita itu beriman kepada akhirat, itu ya, pada akhirat sebagai tujuan kita, itu akan mudah terlewatkan, teman-teman. Akan mudah kita lewati. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya mencari ilmu adalah kewajiban, teman-teman. Kita tidak hanya diwajibkan untuk mencari ilmu dunia, tetapi kita juga diwajibkan untuk mencari ilmu akhirat. Karena dengan ilmu inilah kita akan terbimbing menjadi manusia-manusia yang mulia. Dengan ilmu inilah kita akan bisa menempatkan diri kita ini di dunia itu sebagai apa sebenarnya. Itu teman-teman ya. Kemudian mengutamakan suami dan keluarga. Apapun kedudukan kita, apapun tugas kita, suami dan keluarga adalah menjadi prioritas. Kenapa demikian? Ini teman-teman. Posisi wanita di rumah, di lingkungan, dan negara. Bahwa di rumah kita harus ingat ya, bahwa tadi ada yang bertanya mengenai, wah kenapa sekolah tinggi-tinggi kok akhirnya hanya jadi ibu rumah tangga. Jangan merasa hina teman-teman, bahwa di rumah inilah kalian adalah pabrik bagi generasi manusia di dunia, di negara kita. Kalianlah pencetak generasi-generasi mendatang. Bahkan dari rumah tangga inilah mestinya kita harus merasa bangga, kita harus belajar lebih banyak bagaimana sih mencetak generasi manusia-manusia hebat di masa mendatang, yaitu di dalam keluarga kita. Madrasah pertama keluarga kita, anak-anak kita adalah di rumah kita, bukan di luar. Apalagi dengan teknologi sekarang yang luar biasa, anak-anak dari usia 5 tahun sudah bisa menjelajah. Pertanyaan saya sebentar, teman-teman. Kalian rela nggak kalau adik-adik kalian yang usia 5 tahun harus berangkat ke Surabaya sendiri, kira-kira tega enggak, teman-teman? Tentunya enggak, tentunya pasti kan ya, tidak menginginkan ya. Tetapi kalian tahu dengan HP, dengan gadget ini, anak-anak kecil sudah bisa menjelajah kemana-mana, teman-teman. Ya,
berbagai informasi tanpa disaring mereka masuk semua. Nah ini peranan seorang ibu itu sangat besar di sini teman-teman. Kalau ingin menjadikan sebuah negara yang besar, maka kuatkan generasi kita dari rumah. Ya, makanya jangan berkecil hati bahwa tugas kalian adalah perempuan-perempuan hebat ini adalah dari rumah. Bukan perempuan-perempuan hebat yang jadi public figure ya, boleh, tetapi jangan melupakan tugasnya sebagai pencetak, sebagai pabrik bagi manusia-manusia generasi mendatang. Yang berikutnya yaitu perempuan itu sebagai contoh bagi keluarganya. Anak-anak itu hanya melihat teman-teman. Kita nggak bisa kan bawa tulisan di dada kemana-mana kita bawa, nggak bisa. Anak itu adalah lihat contoh, lihat bagaimana orang tuanya, lihat perilaku bagaimana orang tuanya. Kalau kita di rumah, kalian nanti kalau sudah berkeluarga ya, mainannya HP, anak-anak juga akan nyontoh seperti itu. Betul teman-teman. Karena gadget ini luar biasa pengaruhnya terhadap perkembangan anak-anak kita. Kemudian perempuan juga tempat berlabuhnya semua kasih sayang keluarga. Kalian kalau pulang ke rumah, siapa yang dicari pertama? Ayah atau ibu? Ibu kan? Ya, ayah nanti biasanya. Nomor satu adalah ibu. Makanya kita perempuan ini harus menjadi public figure di dalam rumah kita masing-masing. Kemudian kalau misalnya perempuan-perempuan hebat ini sudah muncul dari masing-masing rumah tangga, maka apa imbasnya? Imbasnya kalian juga akan menjadi perempuan-perempuan yang hebat di luar rumah. Nah ini, menjadi perempuan-perempuan sebagai agen perubahan. Kemudian kalau sudah kita punya prinsip, punya pribadi, punya keluarga-keluarga yang hebat, maka itu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Coba bayangkan, kalau masing-masing rumah tangga ini punya menjadi keluarga yang hebat ya, kalian pencetaknya perempuan-perempuan, kemudian anaknya juga menjadi anak-anak yang hebat ya, tentu lingkungannya juga akan menjadi lingkungan hebat. Kalau lingkungan hebat, otomatis nanti akan merambah ke yang lebih luas lagi, sampai kepada negara. Menurut Profesor Dr. Hamka, bahwa rumah tangga yang aman dan damai adalah gabungan antara laki-laki tanggap dan lurusnya perempuan. Ini kata beliau ya. Laki-laki pencari dan perempuan pengatur. Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan bukanlah berarti pekerjaan yang hanya di bahu laki-laki yang kuat memikul, tetapi perempuan disuruh untuk memikulnya. Bukan. Jadi di depan saya sampaikan tadi bahwa gender itu tidak harus sama teman-teman. Jadi ada hal-hal yang harus dipilah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Islam menjelaskan bahwa meskipun sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban, tetapi ada hal-hal yang pasti dibedakan. Jadi kesimpulannya, silakan menjadi Kartini di era modern dengan jangan lupa peranmu sebagai pencetak generasi bangsa. Demikian tadi presentasi saya, teman-teman. Silahkan kita diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya ambil alih. Langsung saja ya. Kita masuki sesi tanya jawab. Insya Allah dari pemaparan dari materi tersebut sangat luar biasa mengenai dua Kartini kita ya. Yang pertama, setia, menenangkan, sanggup memberi motivasi, kemudian problem solver juga, penyayang, bahkan pebisnis ya. Kemudian ibu rumah tangga dan juga istri yang baik. Kemudian tidak kalah mengesankan dengan iman yang kuat begitu. Jadi langsung saja saya bacakan pertanyaan langsung dari teman-teman ya. Yang pertama dari Fitri Barokah, Kakak Fitri Barokah dari Padang ya. Izin bertanya Bu, saya punya teman yang seperti itu.
dan katanya sudah tidak bisa suka sama laki-laki karena trauma di masa lalu. Apakah penyakit itu bisa disembuhkan mungkin? Baik, sekarang saya jawab ya Mbak ya. Silakan. Ya, baik. Jadi kita harus sadar teman-teman, penyakit itu kan ada tingkatannya ya, tingkatan yang mungkin baru gejala begitu, kemudian katakanlah kalau di kanker itu kan ada apa itu stadium 1, 2, 3 sampai 4 ya. Kalau misalnya ada temannya Mbak siapa tadi yang katakanlah sulit ya, move on-nya sulit ya gitu ya teman-teman ya. Itu berarti mungkin tingkatannya sudah dalam begitu ya. Dan itu pasti bisa sembuh, pasti bisa sembuh. Yakin. Jadi memang kita ini adalah kadang menjadi obat diri kita sendiri teman-teman. Karena orang lain tuh hanya menyampaikan saja, tapi yang jelas diri kita ini adalah obat diri kita sendiri. Kalau misalnya sampai trauma dengan laki-laki, coba kita bangkitkan kembali. Kalau orang lain hanya memberitahu, memberi informasi, tetapi yang sesungguhnya yang mampu bangkit adalah diri kita sendiri. Gitu ya Mbak. Jadi harus diingat bahwa kalau misalnya temannya Mbak siapa tadi Mbak Barokah ya? Ya, tadi kalau misalnya memang sulit sekali, berarti dia memang butuh waktu agak lama untuk menyembuhkan kecewaannya tersebut. Gitu ya Mbak, tapi itu pasti bisa, pasti bisa. Baik, terima kasih. Gimana Mbak Barokah? Apakah sudah jelas kira-kira? Sudah, terima kasih ya. Mas Mursal Yahya, MTS Junjungan Sayyid Hamid ya, Bukit Timur. Nah, izin bertanya Kak, bagaimana sosok perempuan yang inspiratif aktif, inovatif dan kreatif pada masa sekarang di zaman yang serba modern ini bagaimana? Baik. Monggo Ya, baik. Begini teman-teman. Kita memang ada di zaman yang harus kreatif, inovatif, ya. Kalau tidak kita ikuti seperti halnya kalau saya melihat hidup itu seperti ini, Mbak. Seperti kita sedang berada di jalan raya. Kalau di Surabaya itu kalau pagi hari ya, itu luar biasa. Kita saling berburu gitu, berburu cepat kemudian lah. Kalau kita berhenti, tentu kita akan ketabrak, akan mendapat celaka sendiri. Begitulah seperti kehidupan seperti itu. Kalau misalnya seperti roda berputar dulu ya, kita harus mengikuti arus kemana sebenarnya. Tapi bukan berarti kita harus larut di situ, tidak. Kita punya benteng diri kita sendiri. Yang utama kita harus beriman kepada Allah ya, karena saya orang Muslim ya, beriman kepada Allah. Dan kita harus ingat teman-teman, semua kejadian pada manusia itu bukan sesuatu yang kebetulan teman-teman. Karena coba kita lihat, kita punya pohon di depan ya, itu mungkin nanti bisa kalian ingat-ingat apa yang saya sampaikan. Kita punya tanaman di depan itu kan kapan jatuh ranting kesekian dari ranting, kemudian itu sudah ada siapa yang menentukan jamnya. Nanti ranting pada tangkai sekian, ranting sekian itu akan jatuh pada jam sekian. Itu bukan hal kebetulan, tapi itu sudah ada yang ngatur, yaitu Sang Pencipta. Begitupun yang terjadi dengan manusia. Apapun yang menimpa kita, itu adalah semuanya bagus, semuanya baik, teman-teman. Jadi jangan merasa kalau misalnya kita sedang ditimpa sebuah musibah, jangan merasa Allah tidak sayang sama kita. Justru kita harus lebih mendekat, teman-teman. Itu adalah apapun yang terjadi, meskipun itu bagi kita adalah sesuatu yang menyakitkan, tapi itu pasti yang terbaik buat kita. Itu harus kita yakini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ini dalam kondisi terpuruk pun kita akan merasa tenang. Pasti Allah bersama kita, begitu. Sudah terjawab belum, teman-teman? Yang tadi yang bertanya? Bagaimana Mas? Siapa tadi? Apakah sudah jelas? Okay.
Silakan on mic kalau misalnya mau diskusi. Mas Mursal ya, bagaimana? Insya Allah sudah ya. Luar biasa sekali tadi pemaparannya ataupun problem solver yang tadi sudah disampaikan sama Bunda kita, Bunda Aida. Kemudian Bunda Aida, terima kasih banyak karena sudah mau menghadiri acara kami.